Shalom dan damai sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada, semoga tetap dalam perlindungan Tuhan. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan sejarah masuknya pekabaran Injil di pos pekabaran Injil Kacak Sungai Raya. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan selamat menyaksikan. Jending atau penginjilan di Pulau Rupat dimulai dengan adanya pendidikan terhadap anak-anak yang dilakukan oleh beberapa orang Batak yang sudah dimulai sejak tahun 1960-an yang bertempat tinggal di Pulau Rupat. Di antaranya adalah SL Pakpahan, PB Marbun, dan P. Sihaan. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Ketika hari Natal dan Tahun Baru tiba, mereka dengan orang Akit melakukan kebaktian bersama-sama. Hubungan mereka dengan orang Akit terjalin dengan baik. Hubungan yang baik tersebut menumbuhkan keinginan warga suku Akit untuk memperoleh pendidikan dan kemajuan dalam bidang kesehatan. Bapak Cak bin Malas sebagai pemimpin suku Akit meminta kepada SL Pakpahan untuk mencari guru mereka. Setelah mendengar permintaan tersebut, maka SL Pakpahan segera mengirim surat kepada pendeta yang ada di Duri, yaitu pendeta AB Sihaan, untuk menyampaikan permohonan tersebut. Permohonan tersebut diterima dengan baik. Beliau datang meninjau lokasi bersama dengan Ketua Jending HKBP, yaitu Pendeta K. Ritonga, serta rombongan pada tahun 1968. Melalui peninjauan tersebut, maka mereka memutuskan bahwa sudah saatnya Pulau Rupat mendapat pelayanan dari Jending HKBP. Mereka mengadakan pertemuan dengan warga setempat. Dalam pertemuan tersebut, mereka memutuskan untuk memberantas buta aksara. Pada tahun 1971, tanggal 28 November, diadakan pembaptisan pertama di Pulau Rupat berjumlah 120 orang oleh pendeta AB Sihaan. Penginjilan di Pulau Rupat berkembang sehingga berdirilah pos pekabaran Injil di Kacak Sungai Raya. Sebelum adanya rumah sekolah dasar dan gereja di Sungai Raya, banyak sekali anak-anak yang tidak mengenal huruf dan termasuk juga orang tua yang ada di sana. Hal ini sungguh memprihatinkan sehingga salah seorang tokoh pendidikan dari Sungai Carom, yaitu Bapak Epanggelis Juli, berbincang-bincang dengan salah seorang warga masyarakat Sungai Raya, yaitu almarhum Bapak Cijail, yang mana mereka memperbincangkan mengenai pendidikan bagi anak-anak agar mereka dapat mengenyam pendidikan dengan baik. Perbincangan tersebut disambut dengan baik bahwa pentingnya pendidikan buat anak cucu warga masyarakat. Di Sungai Raya juga sekalian membawa pekabaran Injil pada tahun 1969, mulailah ada pendekatan dan membawa pekabaran Injil dan pendidikan di Sungai Raya. Bapak Epanggelis Juli juga berbincang-bincang dengan salah seorang tokoh masyarakat yang disegani pada saat itu, yaitu almarhum Bapak Babalandu, bahwa pentingnya beragama dan pendidikan. Maka diterimalah kekristenan. Pelayan yang diutus pertama kali oleh Departemen Jending HKBP dari Pematang Siantar ke Sungai Raya adalah Bapak Guru M. Tambun. Beliau tinggal di rumah warga masyarakat Sungai Raya, yaitu di rumah almarhum Bapak Babalandu. Masyarakat sangat senang dengan kedatangan Bapak Guru M. Tambun, di mana Bapak Guru M. Tambun melayani sebagai guru pendidikan dan merangkap sebagai pelayanan kerohanian yang dimulai pada tahun 1969.
Pada tahun 1969, pembawaan pekabaran Injil ini didampingi oleh almarhum Bapak Juli serta ditemani oleh Bapak almarhum Cijail dan pelayan Bapak Guru M. Tambun yang sudah melakukan pelayanan. Sedangkan Bapak Babalandu yang tetap setia melanjutkan dalam kelanjutan para pelayan yang melayani di Sungai Raya. Tahun 1969 sampai 1971, warga masyarakat meminta Bapak Guru M. Tambun supaya anak-anak mereka diajarkan pendidikan sekolah dasar agar anak-anak mereka dapat membaca dan berhitung. Untuk itu, warga masyarakat bersama-sama membangun rumah sekolah sangat sederhana. Rumah sekolah dasar ini dibangun di lahan tanah Bapak Colem yang hanya sebatas menumpang sementara. Warga bekerja gotong royong membangun sekolah yang sederhana tersebut. Disinilah pertama sekali proses belajar anak-anak warga masyarakat pada saat itu. Dan di sini juga adanya pelayanan kerohanian dan belajar firman Tuhan atau beribadah. Pada tahun 1978 hingga tahun 1980, untuk pendidikan dilayani oleh Guru Daniel Tumanggor sebagai guru sekolah. Pada masa itu, dibangunlah rumah untuk guru sekolah dan guru jemaat, di mana bangunan itu dibangun di lahan tanah Bapak almarhum Babah di Sungai Raya. Bangunan darurat yang berbentuk rumah panggung yang menggunakan kayu bulat, dinding terbuat dari kulit kayu dan atap dari daun rumabi. Panggung juga digunakan untuk mengajar anak-anak sekolah dan belajar nyanyi sekolah minggu. Pada tahun 1983, Bapak Baba dan beberapa warga masyarakat Sungai Raya dan Pancur minta adanya balai pengobatan. Balai pengobatan dibangun mulai tanggal 14 Maret 1983 oleh Bapak Legirim Sangjaya, dan pendeta yang menyetujui adalah Pendeta A.B. Sihaan, dan memohon minta persetujuan dari Bapak Kepala Desa. Tanah lahan tersebut yang dibangun balai pengobatan di Pancur masih hak pakai dengan kata lain selama Jinding memakainya untuk balai pengobatan. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan di Gereja Sending HKBP Sungai Raya, Pulau Rupat, mulai dari pendidikan hingga balai pengobatan. Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan di Gereja Sending HKBP Sungai Raya di sini dimulai pada tahun 1982 sejak berdirinya rumah ibadah yang diresmikan pada hari Minggu tanggal 23 Mei 1982. Warga jemaat melakukan peribadahan di dalam bangunan gereja tersebut. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh pelayan gereja, yaitu yang pertama, kegiatan ibadah pada hari Minggu. Kedua, kegiatan kebaktian keluarga 1 minggu sekali dilakukan pada malam hari di rumah warga jemaat serta bergantian. Ketiga, hari Minggu pagi mengajar anak sekolah minggu pada jam 8 sampai dengan jam 9 untuk anak yang berumur 5 bulan hingga kelas 6 SD. Keempat, mengajar CD untuk anak remaja dan juga pemuda-pemudi bagi anak yang sudah remaja. Kelima, mengajar bagi kaum bapak ibu untuk lagu pujian dan PA. Keenam, mengajar PA untuk anak remaja dan juga pemuda-pemudi. Kemudian yang ketujuh, belajar kor dan liturgi, juga pujian atau vokal grup bagi kaum bapak ibu dan juga pemuda-pemudi. Untuk itulah Gereja Sungai Raya adalah gereja yang pertama kali dibangun, satu-satunya gereja yang ada di Pulau Rupat
pada tahun 1982. Demikianlah sejarah tentang pos pekabaran Injil Kacak Sungai Raya Pulau Rupat, yang dimana kita ketahui yang telah diperintahkan kepada kita bahwa gereja adalah wakil kerajaan Allah di dalam dunia dan diperintahkan untuk membawa berita Injil ke semua manusia di bumi. Seperti amanat agung Tuhan Yesus Kristus adalah misi gereja. Memenuhi amanat agung Tuhan Yesus Kristus adalah misi kita yang merupakan kesinambungan dan misi Yesus Kristus. Seperti di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir